Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahizil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah karya dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala yang bernama Ahaditsu Asyri Dzil Hijjati wa Ayyami Tasyrik. Kitab ini mencakup hadis-hadis seputar amalan di 10 hari Zulhijjah dan juga hari Tasyrik. Sedikit disclaimer ikhwas sekalian, bahwa Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan itu berbeda ya dengan Syekh Shalih Fauzan. Ini dua orang yang berbeda, dua ulama yang berbeda. Keduanya sama-sama ulama besar di Saudi. Hanya saja kecondongan keduanya itu berbeda ya, kefokusan berduanya dalam berdakwah itu berbeda. Kalau Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan itu beliau lebih fokus membahas akidah. Ya, beliau punya karya seperti Kitab Tauhid. Beliau juga punya karya Kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Ini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Adapun Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau lebih fokus ke hadis. Beliau fokus ke hadis, beliau juga seorang faqih dan beliau juga seorang usuli. Ya, beliau yang pertama muhaddis, pakar di bidang hadis. Beliau juga pakar di bidang fikih dan beliau juga pakar di bidang usul. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai rujukan ketika beliau mentarjih antara pendapat 4 mazhab berdasarkan dalil-dalilnya. Ya, beliau juga salah seorang dosen di kampus ternama yang ada di Saudi. Ya, jadi ini sedikit disclaimer bahwasannya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan itu bukan anaknya Syekh Shalih Fauzan. Ya, jangan sampai nanti mentang-mentang Abdullah bin Shalih Al-Fauzan kita nganggapnya ini anaknya Syekh Shalih Fauzan. Tidak ya, beliau berdua ulama kibar ya, yang berbeda. Baik ikhwas sekalian, yang pertama, hadis yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amal soleh ya, dan melakukan amal soleh di 10 hari tersebut. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashri." Tidak ada dari hari-hari lain yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Tidak juga dengan jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Walal jihad fisabilillah." Begitupun jihad juga tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika syai'un.
Kemudian kata Rasulullah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali. Maksudnya syahid. Nah, jadi yang bisa mengalahkan keutamaan 10 hari Zulhijjah ini adalah para syuhada. Dan para syuhada mereka yang wafat di medan perang. Mereka yang wafat di medan perang. Adapun kalau wafatnya tidak di medan perang, meskipun dia ikut berjihad, ikut berperang melawan kufar, kemudian ketembak dan wafatnya di rumah sakit misalnya. Nah, orang ini tidak dikategorikan sebagai syuhada, tidak dikategorikan sebagai syuhada fil akhirah, atau tidak dikategorikan sebagai syuhada fid dunia. Artinya kita tetap memperlakukan jenazahnya sebagaimana orang muslim wafat biasanya, tetap dimandikan, ya, kemudian disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Kan berbeda dengan para syuhada yang wafat fil ma'rokah, ya, di medan peperangan. Nah, jadi ikhwas sekalian, begitu besar keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Apapun amalnya yang kita lakukan, itu betul-betul dilipat gandakan pahalanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu solihu fihinna ahabbu ilallah. Amal soleh apapun, kalau kita belajar sastra Arab, ya disebutkan al-amalu, di sini al-amalu kemasukan alif lam itu menunjukkan keumuman. Jadi nanti alif lam itu ada yang namanya alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah itu maknanya kullu, semua. Berarti bisa kita artikan al-amalu sholihu maksudnya kullu amalin sholihin. Semua amal soleh apapun itu. Baik amal soleh lisan, atau amal soleh hati, ya, atau amal soleh perbuatan, atau amal soleh yang berkaitan dengan harta, apapun itu pokoknya, ya, tidak ada pengecualian. Pokoknya semua amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, al-haditsu dalilun ala fadli ayyami asyri dzulhijjati. Hadis ini sebagai dalil keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, lebih utama daripada hari-hari lainnya. Karena Nabi SAW bersaksi, ya, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersaksi akan keutamaan hari-hari tersebut. Wa fihi dalilun ala anna kulla amalin sholihin fi hadhil ayyami fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala minhu fi ghairiha. Dan hadis ini juga sebagai dalil bahwa semua amal soleh apapun tanpa terkecuali itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari lain. Wa hadza yadullu ala fadlil amalil sholihi fiha wa kasratu sawabuhu. Dan ini sebagai dalil bahwa amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang besar dan juga akan diberi ganjaran pahala yang sangat banyak. Wa anna jami'al a'mal tudha'afu fil ashri min ghairi istisna'i syai'in minha. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan bahwa semua amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu akan dilipat gandakan tanpa terkecuali. Semua akan dilipat gandakan. Kemudian dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan juga
oleh Ibnu Abbas dengan redaksi lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma min amalin azka indallahi azza wajal. Tidak ada amal soleh atau tidak ada amal soleh yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal soleh yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali pada 10 hari pertama di hari Zulhijjah, ya, di bulan Zulhijjah. Ya, begitupun para sahabat mempertanyakan walal jihad fisabilillah, ya tentu jihad fisabilillah juga belum bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah ini, ya, kecuali tadi, ya, seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian ia tidak kembali, dalam artian dia syahid, ya, tidak kembali membawa jiwa dan hartanya lagi. Kemudian ikhwah sekalian, apa saja kira-kira amal soleh yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama, al-iksaru min nawafilis sholah, ya, memperbanyak mengerjakan sholat sunnah, ya, jadi amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memperbanyak sholat sunnah. Kemudian juga memperbanyak sodakoh, ya, selain memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sodakoh. Wasairil a'mali sholihah kabirril walidain, ya, dan semua amal-amal soleh lainnya seperti berbakti kepada orang tua, wasilatil arham, begitu juga silaturahim, ya, silaturahim, wat taubah, dan juga taubat, ya, taubat juga amal soleh, ya ikhwas sekalian. Jadi taubat itu hukumnya wajib, ya, taubat itu hukumnya wajib kita lakukan setiap hari, ya, jangan mentang-mentang kita ngerasa nggak melakukan dosa besar kita nggak mau taubat, ya, kita nggak tahu dosa apa yang kita kerjakan, ya, tanpa kita sadari. Nah, seorang rasul aja, ya, seorang nabi aja, beliau dalam satu hari itu bertaubat lebih dari 70 kali. Itu seorang nabi. Nah, kita yang tidak maksum ini, ya, tentu harus lebih, ya, lebih dari itu. Karena hukum taubat menurut kesepakatan ulama wajib, ya, setiap hari kita harus bertaubat. Dan di bulan Zulhijjah, ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tentu taubat harus kita lebih perbanyak lagi, ya, kita memperbanyak istighfar, ya, kita muhasabah diri, kemudian kita juga berazam tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, ya. Jadi juga di antara amalan yang perlu diperbanyak adalah taubat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperbanyak berzikir kepada Allah, ya, memperbanyak zikir. Kita dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa takbirihi, begitupun bertakbir, ya, kita juga disunahkan untuk memperbanyak takbir, ya, sejak masuknya awal bulan Zulhijjah kita disunahkan memperbanyak takbir, ya, kita bertakbir, ya, sendiri, ya, bertakbir sendiri, ya, bertakbir. Wa tilawati kitabihi, begitupun memperbanyak tilawatul Quran, ya, sebagaimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita punya target, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran, begitu juga
10 hari pertama bulan Zulhijjah, tentu kita harus memiliki porsi yang sama atau bahkan lebih. Ya. Kemudian juga amal soleh yang kita dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Zulhijjah, yaitu asyam, berpuasa. Ya, jadi puasanya itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah itu kita disunahkan juga berpuasa. Ya. Fa inna siyama tis'a Dzulhijjati wa illam yasbut fiha dalilun bi khususihi fil ashri lakinnahu min afdolil a'mali sholihatil lati hassa 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada statement bagus dari beliau. Sekarang yang kita jadikan pertanyaan, puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada nggak dalilnya secara khusus? Tidak ada. Tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan kita untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kata beliau, fa inna siyama tis'a Dzulhijjati wa illam yasbut fiha dalilun bi khususihi, meskipun tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan secara eksplisit, ya, atau yang memerintahkan secara eksplisit untuk berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, lakinnahu min afdolil a'mali sholih, akan tetapi puasa merupakan bagian dari amal soleh yang paling afdol. Ya, puasa merupakan salah satu dari amal soleh yang afdol. Dan ini diperintahkan oleh Nabi. Ya, puasa kan diperintahkan oleh Nabi. Nabi sering memotivasi umatnya untuk memperbanyak puasa. Fayakunu istihbabu saumiha mustafadan min umumil adillah. Nah, terus bagaimana? Dari mana kita bisa mengatakan puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hukumnya sunnah? Berdasarkan keumuman dalil. Ya, jadi para ahli usul itu ketika mereka mengistinbatkan sebuah hukum, bukan hanya sekedar hasil mentahan dari hadis. Ya, jadi para pakar usul itu kebiasaannya menggabungkan semua hadis, dicari ya semua hadis yang berkaitan dengan sesuatu yang ingin dicari hukumnya, termasuk puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan kita, sehingga tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan kita puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Akan tetapi karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dilakukan di dalamnya, sehingga puasa pun masuk ke dalam amal soleh itu. Nah, jadi dari mana kita bisa mengistinbatkan bahwa puasa dianjurkan di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu dari hadis Ibnu Abbas tadi, ya, mamin ayyamin, ya, tidak ada satu hari pun yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari lain. Nah, inilah dalil yang umum yang mencakup perintah, ya, kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini dia statement yang Masya Allah dari seorang ahli usul, yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, sehingga beliau tidak kaku terhadap suatu amalan, ya, tidak kaku, sehingga cara berpikirnya itu tidak seperti ini. Apakah setiap ibadah itu harus memiliki dalil khusus? Nah, itu
Jadi ibadah itu tidak semua harus berdasarkan dalil khusus. Karena ada dalil umum yang mana ternyata beberapa ibadah itu masuk ke dalamnya. Seperti contohnya ini tadi. Ya, 10 hari pertama itu hari yang afdol untuk melakukan amal solih. Sedangkan puasa adalah amal solih. Mengapa kita melarang umat Islam untuk puasa di 10 hari pertama ini? Hanya karena tidak ada dalil khusus, padahal ada dalil yang umum. Nah itu. Nah jadi di antara amalan yang disunahkan dikerjakan di 10 hari, bukan 10 hari sebenarnya. Istilah 10 hari ini istilah aglabiyah kalau kata para ulama. Istilah mayoritas hari. Karena nanti kalau kita puasa ya cuman dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 kita udah nggak boleh puasa. Ya, itu nanti akan dibahas juga sama Imam An-Nawawi. Ya, beliau mensyarah maksud dari 10 hari itu apa. Nah, jadi kita diperintahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 aja. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama, ya di 10 hari pertama, mencakup 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu haji dan umroh. Ya, haji kan nanti dilakukan mulai tanggal 8. Ya, rangkaiannya dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah. Adapun bagi yang tamattu, ya dia udah mulai umroh duluan. Udah mulai umroh mungkin ya masuk di tanggal 1 Zulhijjah udah sampai di Mekah. Ya, niat ibadah umroh, kemudian tahallul awal atau kemudian tahallul lah, bebas ya, dari ihramnya. Sambil nunggu tanggal 8 Zulhijjah baru ihram lagi dari hotelnya, ya, niatkan haji, kemudian mengikuti rangkaian haji selanjutnya. Nah, jadi yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga diantaranya haji dan umroh, wahuma min afdolil a'mal. Ya, keduanya amalan ini merupakan sebaik-baik amalan yang ada di dalam syariat Islam. Ya, haji hukumnya wajib dan umroh menurut sebagian ulama juga hukumnya wajib. Ya, jadi umroh ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah dan sebagian ulama lain diantaranya madhab Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah di sini atimmu ada perintah, sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya umroh di sini mengambil hukum haji. Ketika haji diwajibkan, maka umroh juga hukumnya wajib, 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian selanjutnya yang diperintahkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, al-hirsu 'alal udhiyati wa adamu tahawun fiha. Ya. Kita konsisten melakukan kurban. Ya, termasuk di antara amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu konsisten melakukan kurban. Ya, jadi kurban ini gak cukup 1 kali dalam seumur hidup. Kalau kita mampu, maka kita kerjakan setiap tahunnya. Ya, tapi syaratnya tadi kalau mampu, tidak perlu dipaksakan. Nah, bagaimana kalau sampai memaksa, sampai berhutang dan lain sebagainya, itu nanti akan kita bahas. Ya, ada pembahasannya nanti. Ya, bagaimana hukumnya orang yang kurban tapi dari hasil berhutang. Itu nanti akan ada pembahasannya. Yaitu dia beberapa amal soleh yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya atau melakukannya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang kedua, mayajtanibuhu fil ashri man aradal udhiyah. Apa yang harus dijauhi pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagi orang yang pengen kurban.
kira-kira apa aja yang harus kita jauhi, yang harus dihindari, yang nggak boleh dilakukan bagi para calon mudhohi, bagi orang yang ingin kurban. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhiya." Kalau salah seorang di antara kalian sudah melihat hilal Zulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaknya menahan diri. Dari apa? Memotong rambut. Kemudian menahan diri dari memotong kuku. Hatta yudhiya, sampai dia berkurban. Artinya sejak tanggal 1 Zulhijjah itu udah nggak boleh lagi motong kuku, cukur rambut, ya itu udah nggak boleh. Bahkan kulit sekalipun, ya misalnya apa namanya, ya kulit kering, ya, dikelopek sekalipun itu nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan sembelihannya, hewan kurbannya. Normalnya kan tanggal 10 Zulhijjah itu udah pada mulai nyembelih. Nah, misalnya dia mau nyembelih di tanggal 12. Berarti dia baru boleh potong kuku tanggal 12. Ya, bukan berarti mentang-mentang tanggal 10 itu udah Idul Kurban, udah Idul Adha, dia langsung boleh motong kuku kemudian nyukur rambut. Enggak. Ya, berdasarkan hadis, sampai kapan dia boleh? Sampai yudhiya, sampai dia menyembelih. Artinya sampai hewan yang sudah dia niatkan untuk dikurbankan disembelih, baru dia boleh motong kuku, boleh cukur rambut. Tadi berarti kalau dia hewannya dipotong di tanggal 12, berarti ya bolehnya tanggal 12 gitu. Nah, ini harus diperhatikan bagi para mudhohi yang sifatnya mewakilkan ke panitia. Ini harus tahu, karena kan panitia, misalnya panitia masjid atau panitia yayasan yang menerima banyak hewan kurban, kan kita nggak tahu kambing kita atau hewan kurban kita tuh kapan disembelih. Nggak semua hewan kurban itu disembelih di tanggal 10 itu. Karena saya pernah ngalamin jadi panitia, capek ya, satu hari nyembelih sampai 20 ekor kambing. Nah, sedangkan masih ada sisa beberapa ekor lagi. Nah, ini perlu disampaikan kepada para mudhohi. Dan ini tugas panitia juga sebenarnya untuk mengkonfirmasi. Maaf Pak, maaf Bu, hewan kurban Bapak Ibu kita belum sanggup untuk nyembelih hari ini. Insya Allah kita sembelih besok. Jadi Bapak Ibu belum boleh potong kuku dulu, belum boleh cukur rambut dulu. Nah, ini harus disampaikan. Ya, jadi panitianya juga harus menyampaikan hal tersebut supaya mudhohinya tahu. Ya, jangan sampai nanti kambingnya udah dicampur terus tidak ada konfirmasi kepada para mudhohi. Nah, ini nanti ya sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, hanya saja menyelisihi sunnah. Ya, karena kan sunnahnya ya tadi tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Bahkan para mudhohi saja juga disunnahkan untuk menyaksikan hewannya disembelih. Dan lebih disunnahkan lagi yang menyembelih ya mudhohinya. Itu lebih sunnah lagi. Jadi ketika ada hewan kurban, siapa yang berhak untuk menyembelih hewan kurban itu? Ya tentu mudhohi. Mudhohi itu yang lebih berhak. Sedangkan panitia itu sifatnya hanya wakil. Kalau mudhohinya mampu untuk menyembelih, gak takut darah, ya dia afdolnya dia sendiri yang menyembelih. Gitu. Nah, kemudian beliau menjelaskan al hadisu dalilun ala annahu idza dakhalatil asyru wa aradal insanu ayyudhiya fa innahu la ya'khudhu min sya'rihi wala min azfari. Hadis ini sebagai dalil kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
dan ada seseorang yang pengen berkurban, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun rambutnya atau kukunya. Wala min basyaratihi syai'an, begitupun kulitnya aja nggak boleh. Ya, sedikit pun kulit dari tubuh dia itu nggak boleh untuk dilepas. Ila ayyadzbaha udhiyatahu, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Fa in kana lahu aksar min udhiyatin jazalahul akhdhu ba'da dzabhil ula. Nah, ini ada sebuah kasus. Misalnya ada orang yang pengen kurban 2 kambing. Seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kurbannya 2 kambing. Misalnya kambing pertama itu disembelih di tanggal 10. Kemudian kambing kedua disembelih di tanggal 11. Pertanyaannya, kapan mudhohi ini boleh potong kuku? Apakah nunggu kedua hewan kurbannya disembelih atau salah satu hewan kurbannya disembelih baru boleh untuk kurban, baru boleh untuk potong kuku? Nah, dijelaskan oleh beliau, jazalahu al-akhdhu ba'da dzabhil ula. Nah, salah satu hewan kurbannya saja disembelih itu sudah membolehkan dia untuk potong kuku atau mencukur rambut. Ya, bisa dipahami ya apa namanya soal atau gambaran kasusnya. Ya, orang yang tadi punya 2 hewan kurban, kapan dia boleh potong kuku? Kalau salah satu hewan kurbannya sudah disembelih. Ya, misalnya hewan pertama disembelih tanggal 10, ya sudah, setelah hewan itu disembelih dia boleh potong kuku, dia boleh cukur rambut. Gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan ikhwas kalian, hadis tadi itu ada larangan ya, mengandung larangan. Ya, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudahiya. Atau di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, fala yamassa min sya'rihi wa basyaratihi. Janganlah dia menyentuh, maksudnya janganlah dia memotong rambut atau kulitnya. Nah, hadis ini secara zahir menunjuk makna larangan. Larangan itu mencakup 2 hal. Kalau enggak haram, makruh. Nah, yang menjadi pertanyaan, larangan memotong kuku, larangan memotong rambut bagi mudhohi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu hukumnya apa? Makruh atau haram? Makruh atau haram? Ya, jadi ada 2 pendapat ya. Pendapat ulama yang pertama, ya seperti dalam madhab Syafi'i, itu hukumnya makruh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua hukumnya haram, karena al-aslu fin nahyi li tahrim. Kaidahnya berdasarkan kaidah fiqhiyah, pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan merojihkan pendapat yang kedua. Beliau mengatakan wa azharu qaulai ahli ilmi anna dzalika li tahrim. Menurut pendapat yang paling kuat antara 2 pendapat, bahwasannya larangan itu menunjukkan keharaman. Artinya kalau kita sengaja motong kuku atau rambut dan kita sudah niat berkurban, maka kita berdosa. Itu konsekuensi kalau kita melakukan atau kita meyakini ini adalah sebuah keharaman. Karena kan haram definisinya ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang haram itu akan mendapatkan dosa, sedangkan orang yang meninggalkan keharaman imtisalan karena mengikuti atau mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi konsekuensi dari pendapatnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, siapapun calon mudhohi yang sengaja motong kuku atau rambut di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia mendapatkan dosa.
Ya, sedangkan pendapat yang kedua tadi, pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak haram atau larangan di sini adalah bentuk kemakruhan, maka boleh orang ya seorang mudhohi untuk motong kuku atau rambut. Dia tidak berdosa, hanya saja dibenci ya karena makruh. Nah, fa in ta'ammada wa akhadha alaihi at-taubatu wal istighfar wala fidyata alaihi ijma'an. Ya, jadi siapapun yang sengaja mengerjakan larangan tadi, wajib bagi dia untuk bertaubat, wajib bagi dia untuk memperbanyak istighfar, wala fidyata alaihi ijma'an, dan tidak perlu membayar fidyah. Ya, karena ada pendapat di beberapa masyarakat itu yang meyakini kalau calon mudhohi itu potong kuku atau potong rambut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia wajib membayar fidyah. Ada di masyarakat yang meyakini itu. Kenapa? Karena kan larangan ini kan dikiaskan dengan orang yang haji. Ya, orang yang ihram. Orang yang ihram kan dilarang untuk mencukur bulu, dilarang untuk menggunting kuku. Begitupun para calon mudhohi. Nah, orang yang ihram kalau melakukan larangan-larangan ini itu ada damnya. Ya, wajib membayar dam. Jadi nanti dam dalam permasalahan haji itu ada dua macam. Ada dam syukron dan juga ada dam jubron. Dam syukron itu dam yang diwajibkan bagi para jamaah haji yang melakukan haji tamattu atau haji qiron. Jadi kan haji tamattu dan haji qiron ya secara umum keduanya ini melakukan haji dan umroh dalam satu waktu. Ya, maksudnya dalam satu bulan yang berdekatan, satu keberangkatan lah. Ya, kita mudahkannya satu keberangkatan. Sekali berangkat dia melakukan umroh plus haji. Nah, ini haji tamattu dan haji qiron. Ya, kalau haji tamattu rangkaiannya yang pertama dia melakukan umroh dulu, kemudian tahallul, ya sempat bernafas dulu ya boleh cukur, boleh potong kuku, boleh pakai parfum, boleh pakai pakaian biasa, sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah dia ihram lagi dari hotelnya niat melakukan haji. Ya, baru ihram lagi sampai menyelesaikan rangkaian-rangkaian haji. Nah, itu haji tamattu. Adapun haji qiron itu dia meniatkan satu kali rangkaian haji plus umroh. Ya, jadi dia melakukan umroh tanpa tahallul. Ya, dilanjut dengan rangkaian haji. Nah, itu qiron. Nah, orang yang melakukan tamattu dan qiron ini diwajibkan membayar dam. Namanya dam syukron. Kenapa dinamakan dam syukron? Sebagai bentuk rasa syukur. Satu kali berangkat langsung melakukan dua ibadah, yaitu haji dan umroh. Makanya diwajibkan bagi keduanya untuk melakukan membayar dam. Apa damnya? Itu menyembelih hewan. Ya, dan sekarang ini kalau di Muhammadiyah sendiri itu sekarang lagi mengusung untuk membayar dam di tanah air. Ya, jadi nanti membayar damnya di tanah air berdasarkan kemaslahatan alasannya. Sebab kenapa? Pernah terjadi di zaman dahulu memang dam yang dibayar di sana ya disembelih di sana justru malah dagingnya itu terbengkalai. Dagingnya banyak yang membusuk saking banyaknya karena kan yang membayar dam kan dari seluruh negara. Membayar dam di sana kemudian kebanyakan lah udah over daging. Ya, sehingga esensi dari dam itu tidak sampai pada intinya. Ya. Berdasarkan maqasidus syariah ya kan kembali kepada kemaslahatan. Kalau memang sudah terjadi kelebihan daging di sana, maka boleh didistribusikan di luar tanah haram. Meskipun mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Ya, mayoritas ulama berpendapat al-hadyu atau dam itu dilakukan di Mekah karena ini kaitannya dengan ta'abudi, perintah dari Allah. Ya, tapi sebagian ulama kontemporer melihat itu adalah
ilatnya adalah kemaslahatan, sama seperti zakat, sehingga dibolehkan untuk didistribusikan di luar Mekah. Nah, ini juga Kemenak RI juga sedang merencanakan program itu. Kalau memang nanti dam warga Indonesia itu bisa didistribusikan di Indonesia, itu lebih afdol untuk mensejahterakan warga-warga yang fakir dan warga-warga yang miskin. Ya Allah wa alam bisawab, itu adalah ijtihad, la yunkaru fil mas'alatil ijtihad. Kita tidak boleh mengingkari permasalahan ijtihad karena sama-sama memiliki landasan yang kuat, yaitu kemaslahatan. Ya, kembali kepada tema. Kembali kepada tema, ya, yang artinya apa saja yang tidak diperbolehkan bagi calon mudhohi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu tidak boleh. Yang pertama, memotong kuku dan tidak boleh mencukur rambut. Begitupun kulit, ya, tidak boleh kita mengangkat kulit dari tubuh kita sampai kita menyembelih hewan kurban. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, insya Allah nanti masih ada pembahasan seputar hadis ini, karena melihat waktunya sudah hampir jam 6, ya, kita buka sesi tanya jawab. Untuk materinya insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Tadi sampaikan bahwa kalau Ramadan itu kan 10 akhir bulan Ramadan ya. Umat muslim itu sudah jadi pengetahuan umum lah ya, iktikaf segala macam. Tapi kalau kita lihat tentang 10 awal bulan Zulhijjah, itu sepertinya info yang kontradiktif, info yang tidak imbang dengan pemahaman tentang 10 hari bulan Ramadan. Ya. Padahal ada disebutkan keutamaannya itu tidak bisa atau hanya bisa dikalahkan kalau dia berjihad, orang yang nggak pulang atau yang nggak pulang, dan dia meninggal di medan perangnya. Nah, kan ini sebenarnya menurut saya fenomena yang terjadi di masyarakat muslim ya. Nah, Ustaz Fajar dan Ustaz Bayu, yang begini-begini kan sebenarnya hal-hal yang menarik yang harus ditumbuhkan ya. Tumbuhkan. Ustaz Fajar ada ya. Nah, apalagi tadi ada rangkaian yang dari mulai, kalau saya lihat kalender itu nanti tanggal 18 Mei itu hari Ahad kalau nggak salah. Itu adalah kurang lebih lah ya, itu tanggal 1 Zulhijjah. Jadi akan berakhir ya 10 hari atau 9 hari sebelumnya. Sementara dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu ada rangkaian ibadah yang harus dilewati kan. Dan saya yakin saya juga mungkin nggak hafal gitu loh. Nah, Fajar sama Mas Bayu harusnya kita mulai kalau bulan Ramadan itu ada tanggalan Ramadan 30 hari, ya enggak? Nah, harusnya Zulhijjah juga ada tuh, ya enggak? Nah, maksud saya kita buat dalam bentuk Excel atau apa gitu ya, yang memudahkan kaum muslimin untuk mengenali apa saja sih yang harus dia lakukan. Gitu. Atau kita malah buat banner yang besar, Ustaz Fajar sama Ustaz Bayu di depan sana. Ya kita mulai menghidupkan itu. Iya. Ya Betul. Iya. Betul nggak, Ustaz? Betul. Iya. Apalagi kalau kita bilang kalau kita ada sidang isbat sebelum masuk 1 Ramadan, harusnya juga ada sidang isbat kan di 1 Zulhijjah. Karena kita harus mulai membatasi kapan kita tidak potong buku kan. Nah, saya sih ini aja membawa kita semua untuk yuk kita bareng-bareng gitu. Karena memulai yang baik itu akan menjadi amalan yang tidak terputuskan kalau orang meniru kan. Iya, betul. Ustaz Bayu sama Ustaz Fajar, saya berazam untuk yuk kita mulai menghidupkan ini dalam bentuk syiar, entah dia buat bagi besar. Kemudian kita mencetak, karena ada Ustaz Ridho di sini nih, yang dia pandai dengan cetak mencetak. Dibuat jadwal dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Dibuat
print, kita cetak, ya. Kita bagi setiap sholat Jumat. Sholat Jumat kita bagi, atau nanti di depan sana kan banyak warung tuh, banyak yang dagang tuh, ya nggak? Mas Dul bisa sebar-sebar gitu. Nah, share ini menurut saya strategi yang baik, karena tidak banyak orang yang melakukan. Iya. Gitu ya. Nah, itu jadi sih saya mencoba untuk ya, yuk kita bareng-bareng ada kesempatan amal yang baik. Bulan ini ada saya 3 di sini. Jadi kita tuh harus apa ya? Harus pandai dan mengambil ruang-ruang yang tidak diambil oleh orang lain gitu. Iya, betul. Betul ya. Betul. Jadi Ustaz, silakan ditanggapi. Iya. Masya Allah, apa namanya, memang fenomena hari ini tuh kayaknya 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu nampak seperti kayak hari biasa aja, karena kurang populer di masyarakat. Dan yang menjadi pertanyaan itu, kenapa di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita semangat iktikaf, semangat membaca Quran, tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah seolah-olah biasa saja. Nah, ini termasuk salah satu sunnah yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita kalau bisa menjadi benteng supaya sunnah ini tidak benar-benar hilang, ya, harus ada memang yang kembali membangkitkan tradisi salaf. Dulu kalau zaman salaf 3 hari ada tiga waktu 10 hari yang memang betul-betul mereka meriahkan untuk dengan amal soleh. Ya. Yang pertama 10 hari di bulan Muharram. Kemudian yang kedua 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dulu para ulama salaf ini benar-benar ya, di 30 hari ini itu mereka memeriahkannya dengan amal soleh. Nah, kenapa sampai di zaman kita hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan saja yang dimeriahkan? Apa karena mentang-mentang ada malam Lailatul Qadar di sana? Cukup gitu, mencukupkan amal dengan mengandalkan malam Lailatul Qadar. Ya, tentu kita seharusnya tidak seperti itu. Ya, kita harus mengikuti bagaimana jejak ulama salaf semangat dalam melaksanakan ibadah, di antaranya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Gak masalah kalau ada yang mau menghidupkan malamnya, ya, mau iktikaf, ya, itu gak masalah. Kenapa harus semangat itu kita lakukan di Ramadan saja? Ya, padahal ini juga termasuk perintah, bahkan Nabi SAW bersaksi akan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, sebisa mungkin ya, kita dengan kapasitas kita mensyiarkan kembali, ya, mendakwahkan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat kita juga bisa mengenal, ya, bisa mengetahui keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Itu. Ya, Masya Allah tadi programnya bagus. Masjid Jarakosta insya Allah nanti akan mensyiarkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, dengan cara mungkin ada program-program apa tadi, dengan membuat banner atau flyer gitu, mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin lupa atau belum tahu akan keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Insya Allah siapapun yang ikut andil di sana akan mendapatkan pahala jariyah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang sanna, yaitu memulai, ya, mengajak untuk mengerjakan amalan yang baik, kemudian ada yang mengikuti, maka orang yang tadi memulai mengajak perkara yang baik, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah, bayangkan kalau ada 10 orang aja, ya, yang ngikutin kegiatan yang dibuat di Masjid Jarakosta ini. Pertama, amalan diri sendiri aja itu dilipat gandakan, ya, didobel lagi sama amalan-amalan orang yang mengikuti
apa yang tadi sudah kita buat. Itu Masya Allah, itu akan sangat besar sekali pahala yang didapat. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Kalau menggabungkan puasa foto dengan puasa sunnah di awal Dzulhijjah ini bagaimana? Menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah hukumnya tidak boleh, menurut kesepakatan ulama. Iya, tidak diperbolehkan. Jadi puasa wajib, ya sudah niatkan puasa wajib saja. Nah, tidak boleh digabung niatnya. Adapun puasa sunnah dengan puasa sunnah boleh. Kayak misalnya nanti bertepatan dengan Senin, bertepatan dengan Kamis, ya kita niatkan puasa Senin atau Kamis, terus dengan niat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, ya. Tentu niatnya itu untuk memperbanyak amal soleh. Jadi niatnya ini bukan puasa khusus bulan Dzulhijjah, ya. Ini juga jangan sampai disalahpahami. Niatnya bukan puasa Dzulhijjah, karena tidak ada dalil yang mengatakan puasa Dzulhijjah. Tapi kita niatkan puasa saja, puasa di bulan Dzulhijjah, gitu. Ya, jadi tadi memperbanyak puasa sunnah sudah. Ya, dari awal ada puasa sunnah, niatnya apa? Ya sudah, saya niatnya ingin memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah ini dengan berpuasa, gitu. Ya. Kalau istri hendak berkurban, maka pahalanya atau bisa untuk keluarga atau tidak? Iya. Jadi kalau seorang istri itu berkurban, itu nanti tergantung si istri itu niatkan untuk siapa saja. Misalnya si istri niatkan pahalanya untuk suami, untuk anak-anak, nah maka suami dan anak-anaknya mendapatkan pahala, gitu. Jadi tidak terbatas, ya, tidak hanya dibatasi kalau istri yang berkurban hanya istri saja yang mendapatkan pahala, enggak. Jadi tergantung dari niatnya. Makanya dalam permasalahan ini nanti tasyrikun niyah itu sangat berpengaruh, karena itu juga akan mempengaruhi siapa saja nanti terkena larangan yang tadi. Misalnya ada seorang istri, dia niat kurban, kemudian dia niatkan pahala kurbannya. Ingat ya, jadi yang diniatkan itu pahala kurbannya, bukan niat kurbannya. Kalau niat kurbannya nggak boleh. Ya, niat kurbannya misalnya kurban ini untuk saya dan untuk suami saya dan untuk anak-anak saya, nggak boleh. Satu hewan kurban itu cuma boleh satu orang. Tapi kalau niatnya pahalanya, ini kurban saya dan pahalanya saya ingin sertakan suami saya, anak-anak saya, itu boleh. Kalau untuk mensertakan pahalanya. Nah, yang diniatkan tadi ketika si istri meniatkan untuk mengikut sertakan pahala kurban ini ke suami dan anak, maka suami dan anaknya itu juga dilarang untuk potong kuku dan cukur rambut. Ya, ikut terkena larangan. Jadi siapa saja yang ingin disertakan pahalanya, maka dia juga kena larangan potong kuku dan cukur rambut, gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kalau seorang istri itu berkurban, apakah pahalanya juga didapat oleh suami dan anak? Tentu kalau dia niatkan membagi atau mengajak anak dan suaminya mendapatkan pahala, maka mereka akan mendapatkan pahala. Iya. Ya tadi, ya jawabannya sudah diwakilkan. Dari jawab langsung. Iya. Tapi ada pendapat yang menyebutkan hanya yang berniat kurban, ya, gitu nggak? Ada pendapat lainnya? Iya, sebenarnya larangan itu hanya untuk mudhohi, Nah, jadi istri kemudian anak itu hukum asalnya tidak dilarang. Tapi kalau mereka mau dapat pahala, nah, kalau mereka mau dapat pahala kurban,
maka mereka juga terkena larangan. Ya, makanya di sini juga sebenarnya tadi pengen kita bahas ya, wa hadza an-nahyu yakhussu sahibul udhiyah. Nah, beliau sudah menjelaskan, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, bahwa larangan itu hanya berlaku bagi sahibul kurban, bagi yang ingin kurban. Kalau kepala keluarga yang pengen kurban, ya dia doang yang dilarang. Kalau istri yang pengen kurban, dia doang yang dilarang. Ya. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi, wa aroda ayudhiya. Nah, aroda di sini kan orang yang ingin berkurban. Fala ya ummu azzaujatu walal auladu idza aroda ayusyrikahum ma'ahu fi thawab. Nah, maka tidak berlaku umum. Ya, tidak berlaku umum ke istri atau ke anak-anaknya. Ya, tidak berlaku umum di sini. Jadi larangan itu hanya bagi siapa yang ingin kurban. Tapi kalau kita pengen membagi pahala kepada mereka, kepada keluarga, ya, istri atau anak, maka menurut di sini ada khilaf, ternyata ada khilaf. Sebagian ulama melarang anak istri yang ingin disertakan pahala juga untuk memotong kuku dan memotong rambut. Dan pendapat yang kedua tidak dilarang. Ya, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, idza aroda ayusyrikahum ma'ahu fi thawab. Ya, fala ya ummu azzaujatu walal auladu idza aroda ayusyrikahum ma'ahu fi thawab. Jadi larangan ini tidak berlaku bagi istri atau anak-anak apabila si mudhohi tadi ingin mengajak mereka mendapatkan pahala kurban. Nah, Syekh Abdullah itu pendapat yang kedua. Adapun dalam mazhab Syafi'i, keluarga yang diniatkan mendapatkan pahala, dia juga dilarang memotong kuku dan mencukur rambut. Ya, ala kulli hal ada khilaf di kalangan ulama. Ya, tadi seperti yang sudah kita paparkan gitu. Kalau belum akikah, apakah boleh berkurban? Jawabannya boleh. Ya, jadi akikah ini bukan syarat sahnya kurban. Ya, jadi siapapun yang belum akikah, kalau mau kurban silahkan kurban. Meskipun memang afdolnya akikah dulu, afdolnya. Tapi kalau memang dananya terbatas, hanya punya 1 ekor kambing, dananya untuk 1 ekor kambing, kemudian dia pengen kurban, sedangkan dirinya belum akikah, silahkan dia niatkan kurban dan kurbannya tetap sah. Gitu. Ya. Itu yang berkurban boleh ngambil dagingnya? Justru itu dianjurkan, ya, disunnahkan bagi mudhohi untuk mengambil jatahnya. Ya, kita disunnahkan untuk memakan. Ya, jadi para mudhohi itu disunnahkan untuk memakan sebagian daging sembelihannya. Gitu. Makanya apa ya? Ya termasuk kalau kita bilang kekeliruan, ya keliru karena meninggalkan sunnah. Sebagian panitia itu tidak memberi jatah ke mudhohi. Ya, jadi betul-betul kurban yang dikelola itu dialokasikan, langsung didistribusikan ke masyarakat fuqara dan masakin, sehingga para sahibul kurban itu tidak mendapatkan jatah. Ini kalau kita bilang keliru, sebenarnya keliru. Ya, karena meninggalkan sunnah. Ya, di antara sunnahnya, ya para mudhohi itu disunahkan untuk mengambil jatah, ya untuk merasakan daging hewan kurbannya. Gitu. Makanya sebenarnya ada pembahasan, ya di sini ada pembahasan yang lumayan apa ya, kalau kita bilang debatable juga. Yang itu dulu pernah saya praktikan di Sudan. Kita dulu pernah open kurban. Jadi orang Indonesia itu kurbannya di Sudan, kita sebagai panitia. Nah, jadi orang Indonesia dia kurban di Sudan, kita jadi wakilnya. Otomatis kan mereka yang di Indonesia nggak mungkin dong nyicipin dagingnya, gitu. Nah, maka kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau tidak berpendapat, ya tidak menganjurkan praktik itu. Praktik ini itu sudah tersebar di mahasiswa Timur Tengah.
Ya, jadi momen-momen kayak gini nih udah banyak di flyer. Kayak kurban di Yaman, kurban di Sudan, kurban di Saudi atau kurban di Mauritania. Dan ternyata beliau melihat hal tersebut sebenarnya tidak dianjurkan kalau memang tidak darurat. Kalau dalam kondisi darurat silahkan. Misalnya mahasiswa-mahasiswa sana nggak bisa merasakan daging kurban kalau tidak ada yang mensuplai, itu boleh seperti itu, gitu ya. Iya, betul. Bahkan afdolnya tempat menyembelih itu rumah sendiri. Rumah sendiri. Dia yang motong. Di Sudan itu warga masyarakat nggak ada tuh ngebentuk panitia kurban. Mereka dalam rumah foto sendiri itu udah biasa. Justru itu sebuah kesenangan. Ya, bagi dia, keluarganya, anak-anaknya. Iya betul, pesta keluarga. Ya, dan mensyiarkan kurban itu kepada keluarga. Jadi anak-anak itu tahu bahwa Idul Kurban ini merupakan syiar. Nah, nanti baru setelah selesai pengulitan dan lain sebagainya, itu didistribusikan kepada para fuqara. Yang mana yang mendistribusikan sendiri. Jadi anak-anak di sana tuh ya usia SD udah pada bisa ngulitin kambing. Ngurus kambing itu nggak lama di sana. Ya nggak lebih dari 10 menit, cepet. Mereka motong, kemudian ngulitin, itu sebentar banget saya ngelihatnya. Orang Indonesia kan ribet, ini dulu lah, digantung dulu lah dan sebagainya. Pakai silat. Gitu. Berarti afdolnya tuh malah disuruh sembelih di rumah sendiri ya? Afdolnya, iya betul afdolnya. Ke masjid gitu. Iya. Iya, afdolnya seperti itu. Cuman kan problemnya nggak semua orang berani nyembelih. Nah, makanya alternatifnya, solusinya ya ada panitia-panitia yang nanti menjadi wakil gitu. Tapi tetap tadi disunahkan mudhohi untuk menyaksikan hewan sembelihannya itu sudah tersembelih dengan sahih ya, dengan amanah. Karena nanti ada kriteria mati kambingnya tapi jadi bangkai. Itu ada bahaya gitu ya, ketika nanti tidak sesuai cara pemotongannya ya, matinya itu bukan karena putus urat-urat yang sudah ditentukan ya, jalur makan, nafas sama darahnya, tapi karena luka ya. Ada yang matinya itu karena luka, kehabisan darah. Ada juga yang nanti mati karena kecekik, kambingnya kecekik gitu, megangnya terlalu kuat atau seperti apa. Nah, itu kan perlu disaksikan oleh mudhohi ya, dia menyaksikan bahwa hewan dia itu tersembelih dengan sah. Baru setelah itu dia juga disunahkan untuk memakan sebagian dari hewan sembelihannya. Itu semua termasuk sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau saya lihat sisi lainnya gini Ustaz, tadi itu menarik tentang kurban di rumah. Makanya mental kaum muslim itu pada lemah-lemah. Iya betul. Makanya nggak berani gitu. Iya. Selalu diwakilkan. Ke jiwa seorang mujahid itu sebenarnya. Ya kan? Iya betul. Karena orang nggak motorannya nggak berani, terus kalau perang gimana? Itu loh Ustaz. Saya lihat itu memang hal kecil itu ya, tapi dampak psikologis, dampak secara ruh. Seorang mujahid laki-laki tuh berani motong sih gimana sih? Nggak tega, nggak tega. Dia nggak bisa bedain antara nggak tega menjolimi orang dengan nggak tega memotong yang syariat itu. Iya betul. Iya nggak? Nah itu yang saya lihat. Ya memang ya udah, kita buat program aja ya. Kurban di rumah gitu. Kenapa nggak kita buat kayak gitu? Faedahnya apa gitu? Orang diajarkan kembali gitu. Iya. Menurut saya itu banyak banget. Ustaz Bayu, kalau kita mau ngulik hal-hal kecil yang sudah ditinggalkan dan nggak pernah diangkat oleh orang ini kan, ini menarik. Ada program kurban di rumah sesuai dengan sunnah. Manfaatnya apa? Membangunkan ruh mental laki-laki. Betul Ustaz? Iya betul. Makanya sebenarnya pelatihan penyembelihan itu tidak hanya bagi panitia harusnya untuk seluruh masyarakat umum. Kalau saya sih alhamdulillah anak saya itu nggak ada yang nggak berani. Masya Allah. Kalau anak saya yang motong-motong aja.
Iya betul, perbedaannya itu sangat berpengaruh ke psikis. Kenapa saya melihat anak-anak kecil Sudan, ya mohon maaf, anjing di Sudan itu nggak ada harga dirinya. Betul-betul nggak ada harga diri. Kalau di Indonesia kayaknya sangat menakutkan gitu, galak sampai anak-anak tuh dikejar-kejar lari. Di sana kebalik, anak-anak yang ngejar hewan itu. Makanya hewan itu, ya mohon maaf anjing tadi, kalau ada manusia mereka yang kabur, saking takutnya. Itu kenapa? Mental anak-anaknya berani sejak dini tadi, mungkin ya sudah terlatih juga untuk nyembelih betul-betul, ya terasah ke psikisnya. Kalau di Indonesia kan ya mungkin melempem gitu, ada digonggong sedikit langsung kabur dikejar. Gitu. Itu betul-betul ya saya menyaksikan dua hal yang berbeda dari sudut psikis, ya, psikologi antara anak-anak sana dan anak-anak Indonesia. Itu. Ya memang harus terus diedukasi beberapa masyarakat, khususnya Gen Z. Nah, khususnya Gen Z, Gen Alpha, ini memang kayaknya perlu ada program untuk kajian khusus Gen Z, Gen Alpha untuk menguatkan mental mereka biar nggak kayak mental kerupuk gitu ya. Sekarang ya dikit-dikit Gen Z dan Gen Alpha ini mudah untuk ya hatinya baper, kemudian juga dari sisi olahraga kurang gitu ya. Ya hidupnya juga lebih banyak di gadget, ya mager dan sebagainya. Nah, memang kayaknya kita perlu untuk mendakwahkan, ya membuat fasilitas program untuk mendakwahkan anak-anak Gen Z dan anak-anak Gen Alpha. Karena kalau bukan mereka, nanti siapa lagi yang meneruskan wasiat para anbiya? Kan sayang kalau seandainya para ulama itu hanya berhenti di generasi ini gitu. Dan sayang banget kalau nanti nggak ada generasi penerus. Jadi tugas kita ya hari ini yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tularkan hidayah tersebut kepada saudara-saudara kita, ya khususnya anak-anak. Ya, anak-anak ya diajak ikut kajian, diajak pokoknya kayak tadi itu kurban ya, supaya mereka terbangun mental dan fisiknya. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu dikatakan bastotan fil ilmi wal jism, nggak cuman ilmunya aja yang kuat, tapi fisiknya juga harus kuat. Itulah Islam gitu ya. Makanya kenapa dulu Islam itu ditakutin, ya fisiknya kuat, ilmunya juga kuat gitu, sehingga bisa menguasai sebagian besar dunia saat itu. Masya Allah gitu ya. Nah itu sebagai evaluasi kita sedikit. Ya ada lagi? Ada lagi ya? Cukup ya? Oh iya Pak. Oh iya. Kalau kita main kurban, tapi kurban itu utuh, sempurna, gitu, kita antar ke panitia. Kemudian di panitia itu ada mungkin patah tanduknya, Pak. Itu kurban kita gimana? Apa kita harus ganti apa terus ini? Nanti tergantung kondisinya. Kalau kecacatan itu akibat keteledoran panitia, maka panitia yang wajib ganti. Ya, jadi kalau misalnya ada hewan kurban yang sehat dibawa oleh mudhohi, kemudian diantarkan ke panitia. Nah, kemudian setelah disampai di panitia, ternyata ada keteledoran dia, ya, antara kambing jantan berdekatan, kemudian beradu sampai patah tanduknya sampai berdarah. Maka yang wajib mengganti itu panitianya. Karena panitia kan wakalah, statusnya wakil. Wakil itu yadunya yadu amanah. Kalau ada keteledoran yang dia lakukan, maka dia wajib mengganti atas kerusakan yang terjadi. Nah, ini di satu sisi beratnya menjadi panitia sebenarnya ya, yang jarang diketahui oleh para panitia-panitia lainnya. Termasuk saat nurunin sapi, itu kan pakai truk, kemudian sapinya loncat misal terus patah kakinya. Kalau atas keteledoran panitia terjadinya itu, kayak ditepuk-tepuk terus loncat, patah kakinya, nah, maka panitia itu harus ganti.
dia wajib mengganti. Sedangkan sahibul kurban ya dia tetap apa yang dia niatkan itu tetap harus tetap terus berlanjut. Ya gitu. Tapi kalau bukan karena keteledoran, ya bukan karena keteledoran siapapun, hewan itu betul-betul misalnya tiba-tiba lepas, udah berusaha panitia mengikat, udah menjauhkan antara satu dengan yang lain, dan qadarullah talinya lepas karena saking kuatnya dia. Terus dia beradu dengan kambing lain dan tanduknya patah atau mati, maka panitia tidak wajib ganti. Ya. Kalau masih hidup, nggak apa-apa, dilanjut saja untuk disembelih dan diniatkan sebagai hewan kurban, itu tetap sah, nggak apa-apa. Ya. Itu ada nanti pembahasannya di hadis selanjutnya ya, terkait dengan apa saja kecacatan yang melarang sahnya suatu hewan kurban. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih detailnya. Tapi jawabannya tadi kurang lebih, kalau memang tidak ada keteledoran siapapun dan kambingnya masih hidup, masih bisa untuk disembelih, maka kata beliau Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan, tidak masalah dia disembelih dan dijadikan sebagai kurban, tetap sah. Gitu. Ya. Ya. Apakah hewan kurban itu menjadi ini misalnya hewan tunggangan kita di nanti? Iya, berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis seperti itu. Jadi hewan yang kita kurbankan hari ini di dunia akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Dia akan menjadi saksi kita. Ya, dia nanti akan menjadi tunggangan kita di padang mahsyar. Ya, di padang yang sangat panas, yang Allahu a'lam berapa jaraknya kita berjalan dalam keadaan tidak berpakaian, matahari sejengkal, itu bisa dibayangkan betapa capek dan panasnya kita. Dan hewan-hewan kurban ini nanti akan menjadi syafaat kita. Ya, berdasarkan hadis dia akan menjadi tunggangan bagi para mudhohinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Insya Allah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah masih kita bahas seputar dengan hadis ini ya. Apa saja yang harus dijauhi oleh mudhohi ketika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada MC Ustadz Fajar. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.